Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa min sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, saudaraku semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar di PKS TV dan di Al Hayah Media yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Masjid Al Adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menjadikan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang baik, yang mulia, panjang umur, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyukseskan program-program kita hidup ini, dan termasuk adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji kitab Fathul Mu'in. Insyaallah taala karya Al-Syekh Al-Alim Al-Allama Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, tilmid Al-Allama Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata dawuh ngendika muallif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, di dalam bab salat masih, dan kita membahas tentang anak kecil yang mumayyiz dan yang memiliki budak yang muslim, kemudian yang beranjak berumur 7 tahun 10 tahun. Ini pembahasan kita. Maka jadi al-walidain, kedua orang tua atau al-malik sayyid, diperintahkan untuk memerintahkan sholat. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Wajib kalau sudah berumur 10 tahun, dan sunnah bila 7 tahun, dan bahkan dibarengin dengan jadi memukul yang tidak melukainya, jadi memukul pendidikan. Nah, sekarang masuk di berikutnya bagian yang lain, yaitu tambihun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dawrani amin. Tambihun ay hadza tambihun. Jadi iku tambih, ay hadza utawi iki iku tambihun adalah peringatan. Dari nabbaha yunabbihu, tambihan, awas, perhatian, please. Nah gitu. Dzakara as-Sam'ani, jadi mengatakan atau menyebutkan Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani adalah yaitu jadi imam dari al-a'immah min a'immati al-madzahib asy-Syafi'iyah yang hidup di era abad ke-6 Hijriah. Namanya Abu Sa'ad As-Sam'ani. Gitu. Ini sudah ya, belum ya? Sudah kan ya? Bahwa jadi terkenal Al-Marwazi As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan fi zaujatin shaghiratin, dalam bujuk atau istri yang masih kecil. Jadi tentu menikah atau berpasangan, kalau aturan pemerintah tentu adalah setelah umur 17 atau 18 tahun, dan umumnya
Itu pernikahan dini namanya. Tapi sebetulnya ya boleh dari kapan saja, bahkan gantung itu juga boleh. Ntar kalau gede tak nikahin, nikahkan sama si A, si B, begitu ada. Namanya apa itu? Kawin gantung atau apa itu? Ya, mu'allaq dan seterusnya. Fi zaujatin saghiratin. Ya, artinya dia adalah masih kecil, masih bocah. Ya. Dzati abawaini. Ya, zaujatin maka dibaca dzati. Perhatikan masalah harokat, masalah. Jadi ini penting karena kita di awal mengatakan ilmunya seseorang itu ketahuan dari harokatnya. Kalau sering mewakafkan itu dia takut berarti, ya. Maka ya kalau sering jadi buntutnya itu tidak dibaca, itu menunjukkan dia takut dan dia tidak menguasainya. Mau tingkat apapun pasti begitu. Hah? Tidak tahu, ya. Hah? Jadi fi zaujatin saghiratin dzati abawaini, yang mempunyai bapak ibu, bobo biung, ya. Punya bapak ibu, ya. Dzakaro apa? Nah, di sini anna. Tuh coba nih. Jadi kalau qala menjadi inna, tapi kalau dzakaro menjadi anna. Nah, ini juga ketelitian, meskipun masalah bahasa sebetulnya sih nggak jadi pertanyaan kubur, tapi tapi ini penting dalam konteks jadi keulamaan itu seperti itu, ya. Dzakaro anna, ya. Anna wujuba ma marra, sesungguhnya sak temene gitu wajibnya apa yang telah berlalu opo ma, begitu. Marra itu fi'il punya domir, huwa mustatir kembali ma. Jadi hukum-hukum yang disebutkan terdahulu tentang anak yang mumayyiz, ya, kemudian maliku ar-raqiq, ya. Jadi dianjurkan untuk mendidik sholat, ya, memerintahkan dan seterusnya, maka wajib pula disampaikan kepada jadi bocah yang sudah diakad nikahkan tapi dia masih cilik, masih kecil, dan dia punya kedua orang tua, maka orang tuanya wajib membimbingnya. Siapa ini? Yang menyebutkan Imam As-Sam'ani dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam As-Sam'ani ini juga berarti selevel sedikit dengan Imam An-Nawawi. Ya, jadi begitu. Ya, yang terkenal. Jadi kita memang dalam tabaqat keimaman memang supaya tidak terputus juga harus mengetahuinya. Ya. Nah, begitu wajib untuk menyampaikan alaihima, ya, jadi kepada keduanya, anna wujuba ma marra alaihima, atas kedua orang tua. Nah, ini kok kenapa ndak ndak suaminya gitu loh. Ini kan orang, nah ini karena ada soghirah tadi itu, ya. Fazauju, maka utawi buju, ya, suami, wa qadiyatuhu, dan permasalahannya itu wujubu darbiha, yaitu wajib memukulnya bila tentu sudah diberitahu dan kemudian meninggalkannya. Ini adalah mengulangi hukum yang kemarin yang sudah disebutkan. Walau fil kabirati, walau kana fil kabirati, meskipun adalah kepada zaujah al-kabirah yang sudah gede, ya, begitu. Jadi berarti yang sudah gede ya kita-kita ini. Wong istrinya juga udah gede-gede, udah tua-tua. Nah, nanti kalau misalnya meninggalkan sholat atau wajib, ya kudu dipukul, kalau tidak langsung mau melakukan, tapi setidaknya pasti mengingatkan kan. Wih, sholat, kan gitu. Iya, sebentar. Nah, kalau misalnya tidak mau, maka dipukul yang jadi apa namanya tidak melukainya, kan begitu. Kama sarraha bihi jamalul Islam, sebagaimana yang
telah dijelendrehkan, yang dieksplisitkan, nah begitu kalau bahasa kesiniannya. Jadi terang-terangan, jadi dengan masalah ini Jamalul Islami Imam Al-Jamalul Islam Al-Bazri. Ini juga jadi salah satu imam jadi populer yang disebut Imam Al-Bazri dan mempunyai laqab namanya Jamalul Islam. Ini juga hidup di abad yang ke-6 jadi Hijriah. Ya, Masya Allah, antara tahun jadi 500 sampai 500 sekian, dan kemudian dia umurnya 83 tahun. Ya. Ini Jamalul Islam. Ini faqih dari masa ke masa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Atau sebentar. Ya, jadi beliau ini mengambil mazhab Syafi'i dari Imam Al-Ghazali, ya betul. Ya. Begitu qala syekhuna, ingat kalau mu'alif mengatakan qala syekhuna, jadi dawuh sapa guru kami, syekh kami, berarti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya begitu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi ada dua Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dua jagoan di dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Bulughul Maram dan yang mensyarah kitab Fathul Bari, ya kan, fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Ini adalah jadi imam hebat luar biasa dalam hadis, dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini faqih dan bedanya adalah sekitar hampir 100 tahun dari beliau. Ya, umurnya. Jemaah dimuliakan Allah. Qala syekhuna wa huwa zahir, dan itu jelas. Wa huwa utawi ma sarraha bihi Jamalul Islam, zahirun itu cetok, ketok, nyoto, begitu. Tapi illam yakhsha nusyuzan, jadi istri dipukul tadi yang tidak melukai dan tidak menyinggung, kalau tidak dikhawatirkan masalah nusyuz. Tapi kalau diceblek, dipukul malah ngambek, yo jangan. Nah gitu. Wes tahu, jadi kita udah tahu nih. Nah gitu. Jadi tidak. Nah kayak ya. Jamaah, jadi jelas ya? Gamblang ya. Illam yukhsha atau illam yakhsha, jika tidak khawatir seorang suami, nusyuzan, khawatir nusyuz, ngambek atau puriknya seorang istri. Nah begitu. Tapi kalau diingetin sholat yo ceriwis, nah kan begitu, kadang ada begitu. Nah ada juga yang kesel juga, kalau mau ngingetin kasih duit dulu, ya kan, maka enak. Jadi nah gini dong begitu. Ya, jadi nah, bahkan ada yang kesel juga, itu kan urusan wajib, urusan saya, nanti tak tanggung sendiri, ada yang begitu. Nah ini masalah seni di dalam kehidupan tentu. Ya, wa atlaqa Az-Zarkashi, Imam Burhanuddin Az-Zarkashi, ya faqih dalam mazhab Asy-Syafi'i juga, dan beliau mempunyai kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi beliau membuat open, ya kan, terbuka, bahwa tetap pentingnya untuk mengingatkan jadi istri tadi. Tapi kalau kenapa nggak dibalik? Lah kalau suaminya gimana? Tapi kan yang kewajiban kan suami gitu. Nah maka dimutlakan an-nadb, yaitu sunnah. Iya, wa awwal wajibin, dan utawi perkara wajib, ya, hatta ala al-amri bis shalah, sehingga jadi atas memerintahkan salat, kama qalu, sebagaimana yang beliau dan mereka katakan, alal abai, wajib itu
urutannya pertama kepada orang tua, bapak, alal aba, tuh kan? Jadi bapak, summa alaman marro, lalu atau nuli, jadi yang wajib adalah orang yang telah disebutkan tadi, apakah kemudian kerabat atau suami atau malik ya, ar-raqiq. Tapi yang wajib pertama kali itu bertanggung jawab adalah orang tua. Memang min haqqi al-waladi alal walid, haknya seorang anak jadi terhadap orang tua itu mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan pendidikan dan mendapatkan bimbingan. Nah, nanti ada haqqu al-walidi alal walad at-ta'ah, ya gitu, wa birru al-walidain dan seterusnya. Memang begitu urutannya. Nah, itu yang wajib. Nah, kalau pindah ke suami ya kan itu nanti. Nah, gitu. Dan itu juga masih tetap menjadi anaknya, menjadi kerabatnya, cuman sebagian kewajiban jadi ketaatan langsung pindah kepada yang berikutnya. Nah, begitu. Apa yang wajib? Ta'limuhu, ngajarin. Allama yu'allimu ta'liman. Jadi begitu. Ngajari al-mumayyiz tadi, jadi yang masih kecil, termasuk adalah zaujah shaghira, ya. Jadi yang masih kecil mumayyiz, apa yang diajarkan? Tuh, penting. Anna nabiyana, sesungguhnya nabi kita, saat temani nabi kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, rupane yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa bi Makkah, itu diutus Nabi Muhammad bi Makkah, jadi ana ing Makkah. Jadi ini termasuk di sini yang wajib diberitahu, dikenalkan Rasulullah, ma'rifatur Rasul, lahir ana ing Makkah, gitu kan? Jadi besar ana ing Makkah, hijrah ke Madinah, kan gitu. Jadi diajarkan, diberitahu, sehingga jadi anak masih kecil sedemikian rupa sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida biha, diutus di Makkah dan dilahirkan di Makkah. Wa dufina bil Madinah, dan dimakamkan, dikuburkan, ya dipendem kalau bahasa Jawanya, ya di Madinah. Ya, wa mata biha, dan sedo atau wafat di Madinah. Ya, al-Madinatu al-Munawwarah, yaitu kota al-Madinah, kota terbesar, jadi kedua atau ketiga di Saudi Arabia. Jadi Makkah, Madinah, kota bersejarah, ya, yang berhubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu jamaah, ini bab salat sudah selesai, tinggal bagian-bagiannya. Faslun, ay hadza faslun, pasal. Fasl maknanya pemisah. Fasala yafsulu faslan, itu adalah pemisah, berarti ganti tema, bisa juga ganti paragraf, ganti jadi judul tapi masih berhubungan. Nah, begitu. Faslun ay hadza faslun, dibacanya faslun, ya. Ya, memang tidak ada apa, karepmu baca faslin juga enggak apa-apa. Ya, jadi faslan juga mungkin begitu, itu urusan bahasa, tapi kembali lagi bahwa kita harus mengendalikan itu dan menguasainya. Uridu faslan, ya misalnya begitu. Fi syuruti as-salati, jadi pasal ini jadi menjelaskan atau di dalam syarat-syaratnya salat. Jamaah dimuliakan Allah, kalau kita perhatian baik banget, maka
meskipun jadi ini gundul, nggak gundul-gundul amat sebetulnya karena masih ada titiknya. Ya, dan ukuran orang alim itu sebetulnya harus tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya, dan dia bisa. Karena Rasm Utsmani itu, Quran itu tidak ada titik dan tidak ada harokat, tapi podo bunyi. Karena jadi mahfuz sebelum mastur itu adalah mahfuz, adalah dihafal. Jadi ilmu syar'i asluhu mahfuz, bahwa ilmu syariah itu adalah dijaga atau dihafal. Adapun tulisan ini adalah kebutuhan berikutnya, karena untuk ngajarin orang yang awalnya tidak bisa. Begitu. Makanya tulisan itu adalah kesekian kalinya. Nah, kalau ini adalah tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, dan kamu bisa, maka itu adalah jadi ulamanya tidak diragukan jamaah. Setidaknya adalah tentang ilmu bahasa. Begitu. Ya, makanya ilmu itu banyak sudutnya, banyak sisinya. Ada ilmu mulut, ya, ada ilmu makna, ya, ada ilmu rasa, dan semuanya ada jadi faknya. Kalau dia tidak menguasai, ya jangan coba-coba bicara ilmu rasa, karena kamu akan berenang di tempat yang kamu tidak bisa menjangkau. Renangnya kamu masih tingkat kali, bagaimana mau lingkat di samudra, kan begitu kan? Jadi wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas ilmu ada ilmu. Ada pertanyaan enggak kira-kira yang terkait dengan masalah memerintahkan sholat atau mengajarin hal-hal yang syariat yang kelihatan tadi? Ada enggak seperti siwakan, seperti apa kemarin? Ada pertanyaan jemaah? Atau sesuatu yang menggelitik? Ya. Sambil jalan kalau ada sesuatu silakan aja. Dalam syurutis sholat. Jadi syurut nih langsung menjadi dibahas, tapi tidak disebutkan. Syurut itu bentuknya jamak dari syartun, ya, ya, plural. As-sholat, sholat. Asyartu, nah, ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sholati. Tuh. Ma perkara, sesuatu, barang, ya gitu kan? Yutawaqqafu yang berhenti, menjadi berhenti, alaihi atas ma sihhatus sholati, apa? Jadi sahnya sholat. Sesuatu yang dengannya akan tergantunglah sholat itu sah atau tidak, itu namanya syarat. Ini juga sambil, kalau dulu ngaji ada yang namanya desain sah. Sain itu diuklik-uklik, ditandain, oh ini U, ini A, ini I. Cuman untuk apa? Supaya membantu aja. Nanti kalau sudah bisa dan menguasai, kita nggak butuh tulisan itu, udah bunyi sendiri gitu. Nah begitu. Ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Jadi sesuatu yang dengannya maka sholat itu sah atau tidak, itulah disebut syarat. Nah, ya, nanti ada contohnya. Walaisa minha, dan syarat ini bukan bagian dari sholat, tapi sholat tanpa itu maka tidak dianggap sah. Wa quddimat asyurutu, nah, dan didahulukan asyurutu, syarat-syarat, dalam apa? Dalam pembahasan. Alal arkani, mengakhirkan rukun. Arkan juga bentuknya jamak, untuk mufradnya ruknun, arkanun. Ya, begitu. Jadi membicarakan syarat didahulukan atas rukun-rukun, li'annaha awla bitaqdimi. Tuh. Sesungguhnya syurut aula itu lebih utama, lebih berhak, bitaqdimi, dengan didahulukan. Tuh jemaah ya. Ya, karena memang dia harus ada dulu.
Belum ada contohnya, misalnya contohnya wudu. Wudu itu duluan mana dengan sholat? Ya duluan wudu lah, begitu. Contoh. Idhis syartu, tuh kan? Ya. Jadi karena syarat itu ma yajibu taqdimuhu, yaitu sesuatu yang wajib jadi didahulukannya. Syarat itu adalah ma yajibu taqdimuhu ala sholati, jadi sebelum sholat atau mengakhirkan sholat, ya. Wastimraruhu, dan kelantur, jadi berlangsung. Ya, jadi berlangsung. Syarat itu meskipun dahulu dan bukan bagian dari sholat, tapi berlangsung bersama sholat, ya gitu. Fiha, di dalam sholat. Kalau punya wudu, akhirnya dia kemudian sholat, tapi wudunya di tengah sholat hilang, sholatnya batal apa enggak? Nah begitu, maka dia wajib didahulukan dan bukan bagian dari sholat, tapi berlangsung bersama sholat. Tuh. Gimana Pak Ade? Oke ya? Kalau ngantuk nggak paham berarti, ya. Jadi luar biasa. Jadi tapi nanti orang ahli fikih itu pinter. Tapi ngantuk di dalam ngaji dan ingat itu lebih utama daripada melek yang tidak paham. Nah gitu. Luar biasa. Itu kelihatannya melek tapi nggak paham juga. Oh kebangetan itu jamaah dimuliakan Allah. Padahal kalau ini kita tekuni sampai 6 halaman saja, itu Pak Ayon sudah selesai. Semua udah jadi ulama sebetulnya dalam konteks membaca. Kalau bisa membaca dan bisa mempertanggungjawabkan bacaannya, terus artinya selesailah urusan. Ya. Luar biasa. Tambahin sedikit, masih belum. Syurutus sholati, ya begini, ini adalah jadi murakkab dan dia adalah mudhaf ilaih. Nah gitu. Syurutu as-sholati, jadi utawi iki syarat-syarate sholat. Syarat-syarate sholat itu ada berapa? Khomsatun. Nah gitu. Itu ono 5, ya. Jadi berarti mubtada itu dibaca rafa dalam kondisi normal, artinya isim term yang sehat, dan kemudian dia jadi sahih, maka itu dibaca mubtada dhammah gitu. Khamsatun juga itu udah kaidah, itu enggak bisa dirubah. Nanti kalau dirubah dimarahin sama ahli bahasa. Udah begitu, jadi ada ilmu sendiri. Ahaduha, sijine 5. Nah gitu. Ini juga jadi mudhaf ilaih. Ahad itu kalimah, ha tentu domir menjadi mudhaf ilaih. Toharatun an hadatsin. Toharatun itu suci, bersih. Jadi kalau ada term atau isim seperti ini, maka kalau dia tidak ada al, maka tidak dibaca toharatu, maka toharatun. Nah begitu, ya. Toharatu nggak bisa. Nah, meskipun jadi sudah benar bahwa itu dhamma, tapi kudu tanwin. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An hadatsin, tuh kan? Ya, suci, bersih, songko hadas, jar majrur. Iya. Iya. Wajana, ayo bacanya gimana nih? Hah? Jana tun apa tin? Masih ada yang tun, masih ada yang tin. Kenapa tin? Ya, an hadasin wa janabatin, tuh gitu. Ya, jadi toharatun an hadatin wa toharatun an janabatin, tuh kan? Jadi suci songko hadas, suci songko junub. Berarti yang dimaksud hadas di sini adalah hadas kecil, karena junub itu berarti hadas
besar gitu deh. Masya Allah, luar biasa. Sekarang suci itu apa? At-taharatu lughatan. Tuh. At-taharatu bukan tun karena ada al. Tidak boleh ada dua jadi yang bertemu. At-taharatu utawi secuci lughatan. Secara jadi bahasa. An-nadhafatu itu maknanya nadhafah. Sama kalau dimaknai makanya an-nadhafatu minal iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi at-taharatu iya an-nadhafah lughatan. Wal khulusu, apa maknanya khulus? Khulus itu dari kata khulusa. Khulusa yakhlusu. Khulusun apa coba? Meligi, murni, bersih. Ya, ikhlas itu ya. Ya. Jadi murni minad danasi sangka reget dan kotoran. Bersih, tidak ada kotorannya. Maka hati yang bersih, maka tidak ada kotorannya di situ. Penyakit hati adalah penyakit syirik, penyakit dosa, iri, dengki, maka itu orang kotor namanya. Makanya kudu bersih. Ya. Luar biasa. Jadi at-taharatu al-khulusu minad danasi. Jadi bacanya ad-danasi. Ya. Wa syar'an, coba secara syar'i. Ya. Tadi ada lughatan, berarti ada syar'an. Apa yang disebut taharah? Raf'ul man'i. Menghilangkan hambatan. Ya. Man itu maknanya nyegah, menghalangi. Jadi menghilangkan hambatan. Oh, ada karatnya, makanya nggak nyambung, kan begitu? Hilangkan karatnya itu, hilangkan kotorannya, hilangkan hambatannya. Ya, insyaallah. Barokah, barokah. Ya. Raf'ul man'i al-mutarattibi 'alal hadasi awin najisi. Yaitu menghilangkan hambatan yang menghalangi, ya, yang apa? Jadi bisa berhubungan dengan najis atau hadas. Jadi ala al hadasi awin najis. Jadi hambatan itu bisa berbentuk hadas dan bisa berbentuk najis. Hadas kecil, ya, maka kudu disucikan. Dengan apa? Dengan wudhu, nanti dibahas belakangan. Dengan tayamum, dengan bersih. Najis itu ada aini, ada hukmi. Ada najis yang kelihatan dan ada najis yang tidak kelihatan. Kalau hadas kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya. Iya. Iya, maka syurut tadi ada khamsah, satunya adalah suci, ya. Fal aula, maka ya, jadi kata aula yang paling utama, ya, ayat tohara. Oh, jadi artinya suci yang tadi ahad wa toharatun tadi, suci anil hadasi al wudu'u iku wudu, ya begitu. Ya, jadi yang karena nanti ada pilihannya, yaitu dibanding jadi dengan yang lainnya. Mana tadi? Ya, fal aula ayat taharatu anil hadasi al wudu'u, maka itu wudu. Dibacanya apa wudu? Bi dhammil wawi, yaitu dengan dhammahnya wawu. Wudu, nah gitu. Ada wadu. Kalau wadu nanti nama lain dari air. Al wudu bi dhammil wawi, artinya apa wudu? Isti'malul ma'i, yaitu nggunakno air, menggunakan air, memakai air. Fi a'dha'in, tuh ya, di dalam anggota
makhsusatin, sebentar, dibaca a'dha'a atau a'dha'in, udwun fi a'dha'in makhsusatin, jadi yang spesial, yang khusus, yang sudah ditentukan, muftatahan hale diawali, dibuka, biniyatin dengan niat. Dibaca wadu wa bi fathiha, tuh, dengan dibaca fathanya wawu, ma yutawaddau bihi, yaitu barang sing digunakan untuk wudu, berarti air. Wa kana ibtidaan wujubuhu. Nah, maka wudu ini secara permulaan wujubuhu, maka itu wajib hukumnya. Maaf, tidak wujubil maktubati, bersama permulaan wajibnya sholat al-maktubah lailatul isra, yaitu di malam jadi Isra Mi'raj bulan Rajab, ya, kayak jadi sekarang ini adalah jadi bulan Rajab, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebentar. Syurutus salati khamsatun ahaduha, ya, betul. Sudah. Nah, ini sudah titik ini jemaah. Ya, wa syurutu ayil wudu ka syuruti al-ghusli, al-ghusli. Jadi syurutuhu, syaratnya wudu, ayil wudu'i, ya, maka kasyurutil ghusli, itu seperti syarat-syaratnya mandi. Kalau dibaca dhamma maknanya mandi, tapi kalau dibaca fathah namanya nyuci. Jadi kalau mandi itu orang, kalau nyuci bisa nyuci tangan, nyuci pakaian, ghuslul yadaini. Nah, begitu. Jadi membasuh atau jadi mencuci kedua tangan. Khamsatun juga, ya. Oke, ada pertanyaan jemaah dimuliakan Allah? Silakan. Tentang danas. Ya, asik, ya. Memang ini harus di. Jadi danas itu kotor, tapi ada kotoran yang ada kotor yang najis, ada kotor yang tidak najis. Misalnya, jadi bahasa itu unik. Kalau orang jadi ketemu ndut, apa namanya itu, lumpur ya. lumpur di sawah, di ini dan seterusnya, atau pasir dan seterusnya. Jadi bagi orang-orang yang tempatnya itu padang pasir, kan mereka ke kebun, ke kurma, itu kan dia jadi kena pasir, kena apa dan seterusnya. Kemudian yang ke sawah dan seterusnya, maka jadi itu pasti kotor. Kotor dalam arti ada sesuatu yang merubah jadi badannya atau pakaiannya. Nah, yang dipastikan adalah najis atau tidak. Kalau tidak najis maka kotor tapi bisa untuk jadi sholat. Dan bahkan ini nanti unik banget nih. Jadi kalau sudah membahas sholat itu salah satu syaratnya harus menutup aurat. Nah, gitu. Nah, lalu kalau nggak ada yang dipakai untuk nutupin dia, ya maka cari sekelilingnya apa saja yang bisa untuk nutupin. Dan ternyata tidak ada barang yang cukup untuk nutupin aurat. Maka sedapatnya opo wae, apakah dadaunan fatafiq wa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dedaunan untuk nutupin sau'atani. Sau'atani itu jadi auratnya saja. Nah, kalau nggak ada juga,
ya carilah untuk menutup aurat yang depan. Kalau ndak ada gulung komeng, apa namanya? Jadi kamu dilabur dengan endut atau lumpur tadi dan lakukanlah sholat karena itu. Ini nanti dibahas di sini ini. Makanya fikih dan faqih itu luar biasa jemaah. Itulah ATM. Jadi kalau banyak membaca kitab fikih, maka ATM-nya akan luas. Kalau tidak, akhirnya menjadi letterlek dan jumud, ya, dan jadi karena jadi ada ilmu yang terkait dengan bahasa, ada ilmu yang terkait dengan pemahaman dan tobiat lafal, tobiat kata, dan kemudian jadi keseluruhannya yang ada, gitu ya. Nah begitu. Jadi berarti sholat telanjang batal apa sah? Jawabnya gimana coba? Jangan serius-serius amat yang begitu. Ya sah aja. Kok bisa? Kan buka aurat. Karena dia di tempat sama sekali tidak ada barang sama sekali. Nah, ayo mau apa? Jadi coba baca begitu. Jadi Adam alaihissalatu wassalam, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi begitu makan buah khuldi, ternyata pada beronjol, lekuk-lekuk tubuhnya, gak kelihatan auratnya, malu. Dan itu sejarah malu munculnya dari situ. Langsung nyari, apa ini dan begitu. Dedaunan untuk nutupin. Makanya kalau orang dulu katanya pakaiannya dari daun-daunan. Ya kan begitu kan? Enggak ada masalah. Jadi sekarang aja mestinya ada kain dan seterusnya. Ada suatu masa semua pasti akan berganti. Makanya nanti kalau orang meninggal masih pakai kain juga, tapi kain putih. Ya kan begitu kan? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ndut ya tadi ya. Dan bahkan ya kalau di dalam mazhab Imam Malik jadi itu ada najis tuh. Najis seret aja, diseret, nanti kan kena tanah, kena pasir, itu udah bersih dengan sendirinya. An-najis yutahhiruhu at-turab. Nah begitu. Ya, tentu ini fikih. Nah gitu. Maka harus diluaskan itu ilmunya, kalau enggak langsung pelotot. Gimana tuh? Ada najisnya tuh. Takut. Ngaji. Ya begitu. Ngaji, makanya ngaji. Nah begitu. Oke jamaah ya. Allahu akbar wa alhamdulillah. Di Zoom ada yang nanya enggak nih? Nah, luar biasa. Ya udah enggak usah lah. Nanti lain kali aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.